3. Baik, selamat malam Bapak Ibu. Perkenalkan saya Haryanto, mahasiswa dari Swiss German University, program Bridging kelas reguler. Kami dari grup 3, ada Pak Jerry, ada saya sendiri Haryanto, ada Pak Afan, Pak Doli, Pak Ananta, Pak Aji, Pak Galib, dan Pak Rudi Setiawan akan mencoba menyampaikan terkait dengan eh, riset ya terkait dengan quality management. Jadi judul kami terkait dengan quality improvement. Jadi judulnya adalah Improving Quality Performance of Hydraulic Cylinder Remanufacture di Indonesia Leading Heavy Equipment Company by using a Six Sigma method. Kontennya kurang lebih seperti ini, jadi dari research introduction, nanti ada introduction, background, problem, question, objective, scope, kemudian bab 2 ada literatur review, ada research method, discussion, sama conclusion. Nah, kalau kita lihat di bagian research introduction, ya di corporate profile, kita tahu bahwa UTR itu sendiri adalah anak perusahaan dari United Tractor yang bergerak di bidang remanufacturing komponen alat berat ya. Nah, bisnis segmentasinya UTR itu ada 3, jadi ada remanufacturing, ada fabrikasi, ada maintenance. Nah, yang remanufacturing itu sendiri ada beberapa komponen, ada engine, powertrain, fabrikasi maupun hydraulic cylinder ya. Nah, ini adalah salah satu produk remanufacturing komponen yaitu silinder yang ada di UTR. Dan experience UTR sendiri mengerjakan silinder Komatsu, Hitachi, Caterpillar, dan lain sebagainya. Nah, sebelum kita lanjut diskusi mengenai penelitian, jadi kita mungkin memahami dulu bahwa sebuah hidrolik silinder yang ada di eksavator ya, yang ada di gambar sebelah kiri. Jadi ini adalah hidrolik eksavator sekelas PC 2000, mempunyai beberapa bagian, ada paket silinder, arm silinder, boom silinder. Kemudian ada attachment, ada arm, ada boom, ada paket, dan ada mainframe, track frame maupun track shoe dan cabin. Nah, hidrolik silinder di alat berat itu sendiri merupakan komponen yang cukup penting ya, yang vital karena memang mempunyai keterbatasan umur daripada silinder itu sendiri, dikarenakan memang komponen ya, hidrolik silinder itu sendiri terus bekerja pada saat si unit eksavator ini bekerja untuk loading maupun unloading dari material ya. Nah, di sini coba akan kami jelaskan ya bagian-bagian daripada hidrolik silinder ya, ini adalah tube ya, kemudian ada piping inlet maupun outlet, kemudian ada rod, kemudian ada air rod, kemudian ada gland, kemudian ada seal kit, ada piston dan juga ada eye tube. Nah, dalam case ini ya, dalam case study ini kita akan mencoba menjelaskan terkait dengan improving quality performance dari hydraulic cylinder manufacture di Indonesia Leading Heavy Equipment Company menggunakan metode Six Sigma, yang mana akan meningkatkan kualitas dari silinder itu sendiri dan juga meningkatkan kepercayaan customer atas produk hidrolik silinder daripada UTR sendiri. Ini adalah bagian-bagian detail dari hidrolik silinder, mungkin bisa dibaca satu persatu ya. Nah, kemudian mungkin secara garis besar ya, bagian dari hidrolik silinder dan fungsinya ya, dari yang paling atas ini ada rod, ada piston, ada eye tube, ada gland, ada lock nut, piston seal, rod seal maupun bushing gland. Yang pertama yang root ya, ada root, jadi fungsinya adalah sebagai transmit ya, untuk meneruskan energi kinetik dari piston ya, kemudian diteruskan ke root, kemudian diteruskan ke benda kerja lainnya. Demikian juga terkait dengan beberapa komponen lainnya ya, kurang lebih seperti ini. Mungkin kami tidak bacakan detail satu persatu.
Kemudian kami gambarkan sedikit terkait dengan bisnis proses UTR. Jadi ada 3 bagian ya. Jadi proses utama, proses pendukung maupun proses perbaikan. Jadi di dalam proses utama mulai dari penerimaan damage score, kemudian menerbitkan order produksi, sampai dengan proses pencucian, bongkar dan lain sebagainya sampai RFU. Kemudian proses pendukung ini lebih ke arah administrasi aja. Kemudian untuk proses perbaikan ini lebih ke arah improvement PSN dan lain sebagainya. Nah, kalau kita lihat background-nya, jadi kenapa sih hydraulic cylinder itu bisnis yang cukup penting buat UTR ya? Karena kita lihat ya trennya dari tahun 2020, 2021 dan future 2022 itu market size-nya yang warna biru ya, demand silinder atau market size itu kecenderungannya mengalami kenaikan ya. Dan juga kalau kita lihat actual sales ya yang warna orange ini juga mengalami kenaikan ya, secara persentase kontribusinya juga mengalami kenaikan. Oleh karena itu bisnis silinder merupakan bisnis yang cukup penting peranannya di dalam bisnis UTR secara menyeluruh yang harus dikelola dengan baik dari sisi kualitas maupun dari sisi customer satisfaction-nya. Nah, kalau kita lihat bisnis silinder overview-nya yang sebelah kiri ini adalah grafik top 6 customer dari UTR ya. Yang pertama adalah ada PAMA, ada KPP, PPA dan lain sebagainya. Kemudian yang grafik tengah ini adalah komponen type top chart ya. Jadi memang kita lihat silinder memang mempunyai kontribusi cukup besar di sini kurang lebih sekitar 35%, kemudian disusul engine, powertrain dan lain sebagainya. Kalau kita lihat dari unit modelnya memang yang cukup banyak ada di dump truck karena memang satu unit dump truck ada kurang lebih sekitar 8 silinder, kemudian disusul dengan excavator terutama excavator big ya. Nah, background lainnya bahwa remanufacturing silinder di UTR saat ini mempunyai kontribusi revenue kurang lebih sekitar 25-30% daripada total revenue UTR dari tahun 2018 sampai dengan 2021. Kita bisa lihat grafiknya kurang lebih seperti ini ya, terkait dengan kontribusi silinder revenue di UTR secara total. Nah, yang kedua ya itu terkait dengan research problem ya. Jadi problemnya adalah terkait dengan product quality issue ya, product quality issue yang mana sebenarnya kalau secara simptom ya silinder itu terjadi problem di area drift, leak, broken ya, secara besar itu gambarannya itu. Jadi kalau kita lihat grafik yang tengah ya, di tahun 2019 itu secara product failure in field ada 7% atau in quantity 29 silinder, 2020 ada sekitar 13% atau in quantity sekitar 41 silinder ya. Nah, kita coba petakan ya root cause analisisnya ya. Jadi dari unperform product quality cylinder ya, kita petakan dari eksternal faktor maupun dari internal faktor. Nah, kita mungkin lebih fokus ke internal faktor ya. Dari internal faktor kita coba mappingkan lagi dari assembling proses, kemudian dari material design maupun dari material deformation. Nah, kita akan lebih fokus ke 4 yang kami tandain merah ini ya. Nah, value untuk improve-nya adalah bahwa terkait dengan quality cylinder itu memang kita harus fokus ya ke dalam quality of remanufacturing cylinder itu sendiri. Jadi untuk agar apa sih? Agar bisa mengurangi atas failure rate atau product failure ya infill sehingga customer lebih confident menggunakan produk dari UTR itu sendiri. Adapun research question-nya adalah how to design improve. Jadi bagaimana sih kita mendesain improvement atas quality performance dari hydraulic cylinder manufacturing di Indonesia, heavy equipment company menggunakan metode Six Sigma ya. Adapun research goal-nya adalah menurunkan failure rate dari 7% menjadi 1%. Ini yang menjadi ultimate goal. Nah, skop limitasinya adalah bahwa riset terkait dengan improvement silinder dibatasi di unit excavator ya, terutama sebenarnya excavator PC 12,5
kemudian di unit Komatsu, ya. Kemudian improve-nya hanya ada di area drift, leak, broken maupun crack, ya. Nah, untuk literatur review mungkin saya akan dibantu oleh Mas Galib. Silakan Mas Galib untuk disampaikan. Oke, terima kasih Pak Har untuk kesempatannya. Untuk proyek ini kami coba mereview 3 literatur yang sekiranya berkenaan atau bersinggungan dengan proyek yang sedang kami jalankan. Literatur yang pertama bercerita tentang bagaimana untuk mereduce defective gutter products dengan membuat improvement pada quality. Finding yang kami temukan di sini adalah metode Six Sigma merupakan metode yang paling tepat untuk improvement quality dari proses manufaktur atau remanufaktur, sehingga kami mengangkat metode Six Sigma ini menjadi metode yang akan kami gunakan di proyek ini. Pada paper yang kedua, kami mendapatkan 5 major step pada proses. Yang pertama adalah recycling of old pieces, yang kedua disassembling hydraulic cylinder, yang ketiga cleaning, yang keempat detection atau inspeksi, dan yang terakhir adalah technology of repairing. Pada literatur yang terakhir, kami mendapatkan 2 fakta. Yang pertama adalah penyebab kegagalan atau ketidaklayakan honing proses pada hydraulic cylinder terjadi karena 3 hal. Yang pertama adalah little machining allowance, yang kedua overlapping curve, dan yang terakhir high surface quality. Dan fakta yang kedua yang kami dapat dari paper ini adalah remanufacturing technology menjadi kunci dari proses remanufaktur. Itu yang berikut beberapa fakta yang sudah kami dapatkan dari paper-paper yang kami coba review. Oke. Pada proyek ini kami coba untuk menjelaskan prosesnya pada flow of method di bagian kiri dari slide. Yang pertama start, selanjutnya preliminary research, setelah itu lean management analysis, setelah itu design of improve, selanjutnya result and discussion, dan yang terakhir kami menyelesaikan proses. Dan research method description pada proyek ini kami coba menjelaskan dengan langkah pertama, yaitu collect fact finding product quality issue hydraulic cylinder component. Selanjutnya kami coba analisis atau kami coba jalankan program Six Sigma. Dan yang ketiga, kami mencoba alternatif improvement untuk meminimalisir dari waste. Dan langkah yang terakhir adalah kami coba untuk eksplor masing-masing alternatif improve tersebut untuk mendapatkan hasil yang terbaik dan kami coba standarisasi ke industri kami. Oke. Nah, berikut penjelasan singkat dari Six Sigma DMAIC yang kami pakai di proyek ini. Yang pertama adalah define, dan untuk langkah define ini kami menggunakan tools berupa diagram SIPOC dan diagram CTQ. Lebih lengkapnya ada di next slide. Setelah kami coba define masalahnya, kami coba ukur masing-masing dari permasalahan itu secara objektif. Selanjutnya kami coba analisis data pengukuran yang sudah kami dapat. Setelah kami analisis, kami coba masing-masing alternatif improve yang sekiranya bisa kita terapkan, dan yang terakhir kami akan kontrol hasil dari improvement yang sudah kami lakukan. Oke. Nah, langkah pertama dari define Six Sigma DMAIC yang kami pakai, kami menggunakan tool SIPOC diagram. SIPOC sendiri merupakan kepanjangan dari diagram yang menjelaskan alur supplier, input, proses, output, dan customer. Nah, masing-masing dari penjelasan SIPOC ini sendiri bisa dilihat pada slide. Dan tools kedua yang kami pakai adalah CTQ. CTQ sendiri adalah kepanjangan dari critical to quality. Jadi CTQ sendiri menjelaskan penjelasan-penjelasan atau requirement critical yang memang menjadi concern dari quality. Penjelasannya bisa kita lihat di slide yang ditampilkan. Oke. Selanjutnya untuk measure, kami telah mengukur failure yang terjadi secara global atau secara garis besarnya. Total failure pada silinder dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 terjadi kenaikan yang cukup tinggi dari 29 case menjadi 41 case. Dan untuk measure sendiri root cause analysis-nya sudah kami terangkan pada slide sebelumnya.
ada pada root cause analysis diagram. Oke. Nah, untuk proses improvement-nya sendiri mungkin akan dilanjutkan oleh Pak Har. Monggo Pak Har. Ya, terima kasih Mas Galip. Kami akan coba lanjutkan terkait dengan analisis ya dari problem yang pertama yaitu hydraulic drift ya. Jadi dari beberapa observasi yang kita lakukan, kita coba tuangkan ke dalam failure tree analisis ya, terutama dari sisi eksternal internal faktor. Kemudian dari sisi internal faktor dari analisa kami ditemukan bahwa terjadinya drift disebabkan karena adanya material deformasi yang ada di dalam seal piston itu sendiri. Nah, itu kenapa? Itu karena disebabkan adanya pemasangan seal kit yang tidak proper di dalam piston. Nah, adapun improvement yang kita lakukan untuk mengatasi adanya hydraulic drift adalah kita membuat sebuah tool ya yang namanya adalah seal inserter tool ya, untuk memasukkan sebuah seal kit ke dalam piston menggunakan tool ini sehingga si seal kit itu sendiri tidak mengalami melar atau perubahan material sehingga akan tidak akan duduk pada piston sesuai dengan ukuran standar dan tidak mengalami molor ya, sehingga terjadinya hydraulic drift itu akan bisa diminimalisir. Kemudian yang kedua adalah hydraulic leak ya. Ini kurang lebih sama dengan yang hydraulic drift, tapi ini terjadi pada material gland ya. Ya, jadi ada di dalam inner dari gland itu sendiri. Jadi dari hasil investigasi ditemukan bahwa buffer seal dan U-pack itu terjadi scratch disebabkan karena misassembling kayak gitu ya. Nah, improvement yang kita lakukan juga kita membuat tool inserter seal gland ya. Jadi kita seal gland yang sebelumnya pemasangan secara manual menggunakan tangan sehingga terjadi perubahan material itu seal itu sendiri atau molor ya, sehingga tidak duduk dan mempunyai clearance yang lebih tinggi sehingga menyebabkan terjadinya leak pada gland itu sendiri. Nah, terus yang ketiga terjadinya crack ya. Jadi atas problem terjadinya crack pada air root maupun eye tube ya, kita melakukan beberapa simulasi beban ya, karena disinyalir bahwa posisi dari nipple grease itu berada di 90 derajat terhadap shaft, yang mana area ini adalah area yang stresnya paling tinggi gitu ya. Nah, ini ditunjukkan bahwa posisi terjadinya broken pada air root atau eye tube itu ada C-type maupun R-type ya. Nah, ini kita lihat memang secara umur memang masih relatively pendek ya pada saat terjadinya crack pada air root maupun eye tube. Nah, ini kita lakukan beberapa analisa ya. Jadi pertama adalah kita lakukan pengecekan crack di semua sisi, minimal di 4 sisi. Kemudian kita lakukan beberapa improvement check sheet dan lain sebagainya. Kemudian kita juga tadi lakukan pengukuran beban ya. Ya, dari hasil pengukuran beban memang disinyalir bahwa proses atau redesign dari si nipple grease itu yang tadinya berada di 90 derajat ya seperti ini, kita redesign menjadi 45 derajat sehingga secara beban itu akan lebih kecil dan terjadinya crack atau broken pada air root itu akan berkurang. Nah, itu yang sampai sekarang kita lakukan. Nah, konklusinya adalah bahwa product failure infill atas 3 improvement yang kita lakukan ya di tahun 2021 kita lihat bahwa terjadi penurunan product failure infill dari 13% menjadi 2% atau in quantity dari 41 menjadi 7. Untuk detailnya bisa dilihat di sini ya Bapak ya, tabel yang kanan atas, dan untuk detail customer baik retail maupun big customer ada di tabel sebelah kanan bawah ya. Mungkin itu ya yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.